Pasien yang positif tertular virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah jadi 27 orang dan penambahan jumlah orang yang positif virus corona berdasarkan penelusuran jejak kontak mereka. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona, Ahmad Yuryanto, pada Selasa kemarin kembali merilis jumlah orang yang positif corona di wilayah Indonesia. Saat ini ada 27 orang positif corona COVID-19 yang keseluruhan dalam kondisi stabil. Penambahan jumlah orang yang positif virus corona ini berdasarkan penelusuran jejak kontak mereka. Meski begitu, Yuri menyebut ada satu orang yang positif tetapi belum diketahui sumber tertularnya. Nomor kode 27, laki-laki 33 tahun, WNI, kondisi stabil, kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking. Dari mana ini sumbernya? Karena bukan import dan tidak jelas bagian dari klaster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Demikian hari ini saya sampaikan penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27. Total jumlah 8. Pasien positif corona di Indonesia terbagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah klaster Jakarta. Pemerintah menyebut hingga Selasa 10 Maret 2020 bertambah 8 orang menjadi 27 pasien. Penambahan di klaster Jakarta sebanyak 2 orang, yaitu kasus 20 dan kasus 21. Klaster kedua adalah imported case atau dari luar negeri. Ada penambahan 5 orang yang terdiri dari 3 WNI dan 2 warga negara asing yang positif corona karena sempat berada di negara yang terinfeksi kasus positif corona. Klaster berikutnya yaitu klaster lokal. Kasus nomor 27 adalah pria berusia 33 tahun namun hingga kini masih ditelusuri sumber penularannya. Sementara itu dalam program Sapa Indonesia, ahli epidemiologi Tri Yunis Miko Wahyono menyebut ada keuntungan dan kerugian dalam upaya pemerintah merahasiakan asal-muasal puluhan pasien positif COVID-19. Diharapkan setidaknya pemerintah mengungkapkan lokasi di sekitar pasien yang terjangkit untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Masalahnya adalah bahwa negara kita kan merahasiakan siapa si penderitanya begitu dan di mana dia. Itu ada baik dan buruknya, ada kelebihan dan kekurangannya dengan merahasiakan siapa kasus ini. Yang pertama kebaikannya ya orang nggak takut begitu. Dia tidak tertekan lah. Yang keburukannya adalah orang nggak tahu dia harus bagaimana di lokasi itu. Saya bahkan nggak tahu apakah kemarin saya bertemu dengan orang tersebut. Betul, itu keburukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan begitu agar paling tidak lokasinya tahu di mana dia begitu. Paling tidak pada lokasi kelurahan aja atau kecamatan begitu dan tidak perlu pada alamat lengkap. Di tengah bertambahnya kasus positif corona, kabar baik datang dari pemeriksaan terhadap 19 kasus corona sebelumnya. Hasil pemeriksaan terhadap pasien kasus 06 dan 14 yang sebelumnya berstatus positif menunjukkan telah negatif. Hasil pemeriksaan negatif telah memasuki pemeriksaan hari ke-5. Kedua pasien akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk selanjutnya dapat dinyatakan sembuh. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ajak Anda bergabung dengan jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo dari Istana Kepresidenan Jakarta. Akbar, setelah tadi sudah diumumkan satu warga negara asing meninggal dunia, perempuan berusia 53 tahun, artinya menjadi 26 positif corona yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di Indonesia. Akbar. Audrey dan juga saudara, betul sekali satu orang pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu dini hari tadi dan juga sudah dikoordinasikan dengan kedutaan besar setempat karena wanita atau perempuan berusia 53 tahun ini merupakan warga negara asing dari klaster imported case. Para kedutaan besar yang bersangkutan sudah diberikan informasi mengenai meninggal dunianya WNA usia 53 tahun ini. Sang suami juga menemani saat
saat-saat terakhir pasien nomor 25 ini dan akan dipulangkan ke negara asalnya. Kemudian terkait dengan pasien yang saat ini masih berada dalam observasi dari pihak yang bersangkutan adalah 26 orang jumlahnya. Kemudian tadi Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menyatakan bahwa beberapa pasien dites dan dinyatakan negatif, yakni pasien nomor 006, kemudian pasien nomor 14 sudah 2 kali diperiksa dan hasilnya negatif. Kemudian artinya dari pihak rumah sakit nantinya akan mengedukasi pasien-pasien ini untuk sebelum dipulangkan untuk mengisolasi diri mereka dari kontak langsung dengan keluarga maupun orang-orang sekitar, tidak menggunakan alat makan yang sama seperti orang-orang lain, kemudian juga menghindari aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Seminimal mungkin mereka harus semaksimal mungkin maksud kami harus berada di dalam ruangan untuk mencegah penyebaran dari virus yang bisa saja masih ada di dalam tubuh mereka seperti itu. Nanti dalam jangka waktu tertentu mereka juga masih terus harus diobservasi tentunya oleh pihak rumah sakit dan tadi juga juru bicara pemerintah untuk COVID-19 untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menyatakan beberapa tracing kemudian terus dilakukan dari klaster-klaster yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri, klaster imported case, kemudian klaster Jakarta. Ini tracingnya terus dilakukan, siapa-siapa saja yang melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang positif menderita atau mengidap penyakit COVID-19 ini, kemudian akan dilakukan tes atau akan diuji coba tubuh mereka apakah terdapat virus yang bisa saja memapar mereka. Audrey. Ya, Akbar, pasien yang meninggal dunia bukan hanya karena virus corona, tapi sebelumnya ia juga sudah menderita komplikasi ya, seperti diabetes dan juga hipertensi. Nah, bagaimana, meskipun ini warga negara asing begitu, tapi tidak luput juga perhatian untuk warga negara Indonesia akibat ada yang meninggal karena virus corona di Indonesia. Apa yang ingin disampaikan juga oleh pemerintah untuk bisa menenangkan masyarakat seluruh Indonesia? Tentunya yang bisa disampaikan sama seperti apa yang sudah sering disampaikan, yakni menerapkan gaya hidup sehat, kemudian mengurangi bepergian di tempat keramaian, kemudian tidak bepergian ke luar negeri seperti negara-negara yang saat ini diketahui menjadi epicentrum baru dari penyakit COVID-19 ini, Italia, kemudian Korea Selatan, Jepang, dan juga negara seperti China atau Tiongkok seperti itu, dan juga negara-negara lain yang intinya tidak bepergian jauh terlebih dahulu. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah ketika masyarakat memiliki penyakit bawaan yang sudah dideritanya selama ini, harap menjaga kesehatan dengan lebih teliti lagi, lebih rajin lagi untuk menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, cuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan sabun. Itu merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga daya tahan tubuh dari kuman penyakit yang bisa saja masuk melalui tangan kita yang setiap hari beraktivitas seperti itu. Dan diketahui juga bahwa warga negara asing yang meninggal dunia memiliki penyakit menahun, yakni paru obstruksi yang kemudian diperparah atau menjadi semakin parah karena adanya virus corona yang masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun ini merupakan imported case dan juga meskipun warga negara asing ini dinyatakan meninggal dunia, tentu saja kita sebagai orang yang berada di Indonesia tentu saja harus terus menjaga kewaspadaan terhadap COVID-19 ini. Audrey. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, jurnalis Kompas TV Ahmad Prabowo atau Akbar Prabowo yang tadi menjelaskan bahwa gaya hidup sehat, hindari keramaian dan hindari berpergian ke negara-negara memang sudah kemudian positif banyak yang menderita virus corona di sana.